Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pandu Wijaya dengan NPM 21150610055, asal kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3 yang berjudul Deadlock pada praktikum sistem operasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu mengenai pengertian dari deadlock itu sendiri. Kita dapat dilihat pada modul. Deadlock dalam artinya adalah sebuah kebuntuan. Kebuntuan yang di sini dimaksud adalah sebuah sistem operasi, yaitu tidak dapat melanjutkan prosesnya masing-masing sampai program memberikan sumber daya tetapi tidak ada yang mengalah. Sesuai dengan ilustrasi yang dapat kita lihat pada gambar 4 titik ilustrasi deadlock yang dapat kita lihat di sini, yaitu terdapat 4 buah mobil yang ingin berjalan, namun di antara mobil itu semua tidak ada yang ingin mengalah, sehingga terjadilah sebuah kemacetan yang mengakibatkan semua kendaraan tersebut tidak dapat berjalan. Nah, untuk ilustrasi tersebut sesuai dengan pengertian dari deadlock itu sendiri, yaitu sebuah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud di sini adalah program tersebut tidak dapat berjalan diakibatkan perebutan sumber daya, sehingga tidak ada satupun program yang mendapat sumber daya dan mengakibatkan sebuah kemacetan pada program sesuai dengan pada ilustrasi gambar ini, yaitu mobil mengalami kemacetan sehingga tidak dapat berjalan. Lalu dapat dilihat juga deadlock dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Suatu proses dapat dikatakan berada dalam deadlock apabila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain dalam himpunan tersebut. Lalu di sini dijelaskan juga sebagaimana urutan penggunaan sumber daya atau resource. Yang pertama terdapat request atau mengajukan permohonan. Bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misal karena sumber daya sedang digunakan oleh proses lain, maka proses itu harus menunggu sampai proses sumber daya yang diminta tersedia. Lalu terdapat juga use. Use juga dapat dikatakan sebagai menggunakan sumber daya. Menggunakan sumber daya di sini yaitu sebagai analoginya yaitu sebuah printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan input dan output dan sebagainya. Lalu di sini juga didapatkan melepaskan sumber daya, yaitu setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya tersebut haruslah dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lainnya. Di sini juga terdapat dua jenis resource, yaitu yang pertama terdapat juga resource printable, yang itu merupakan resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Yang kedua, terdapat juga resource non-printable, yaitu merupakan resource yang tidak dapat diambil dari proses yang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Nah, pada resource yang ini, itu biasanya banyak berakibat pada menyebabkannya deadlock. Di sini juga terdapat beberapa hal yang menyebabkan deadlock terjadi. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu atau juga disebut sebagai mutual exclusion conditional atau kondisi mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan untuk proses lain yang harus menunggu hingga sumber daya dipakai dilepaskan. Yang kedua terdapat kondisi genggam dan tunggu atau dapat disebut juga sebagai hold and wait, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya meminta sumber daya lagi, yang akan menyebabkan kelaparan atau kekurangan sumber daya pada suatu proses, sehingga proses yang lain juga dapat menggunakan sumber daya tersebut. Baiklah, di sini terdapat source code yang dapat kita jalankan untuk mengetahui proses deadlock yang terjadi menggunakan CPU simulator. Yang pertama kita akan membuka CPU simulator terlebih dahulu. Kita buka pada compilernya, lalu kita membuat 4 jenis file yang berbeda untuk memasukkan semua source code yang ada yang berjumlah 4 buah.
3, 4. Pertama, mari kita masukkan pada source code yang pertama, program P1, N, Ctrl C, copy, lalu kita dapat pastekan di sini. Yang kedua, kita pilih pada kode program yang kedua, pada deadlock kedua. Kita masuk lagi, kita Ctrl V. Begitupun seterusnya hingga semua program berhasil kita kopikan dan paste pada compilernya. Program ketiga, baiklah, semua program sudah kita pastekan pada program source inputnya. Lalu kita akan compile terlebih dahulu. Semua program kita lakukan dengan cara yang sama. Baiklah, lalu kita load in memori semua pada program tersebut. Successfully. Pada program pertama. Semua source code program yang ada kita masukkan ke dalam load in memory, sehingga program tersebut dapat kita load pada memori dan dapat kita jalankan menggunakan OS simulator. Baiklah, semua source code sudah kita masukkan ke dalam load in memory. Selanjutnya kita buka OS simulatornya. Lalu pada setiap program yang ada kita buat dengan klik new process. Lalu kita pilih round robin dengan teksnya nilai 10. Untuk kecepatan memori kita maksimalkan. Di sini kita dapat melihat statistik dari view resource-nya menggunakan view resource, sehingga kita dapat melihat sistem resource yang ada saat proses berjalan. Lalu kita klik start untuk melihat. Nah, dapat dilihat di sini ketika program 1 menggunakan resource 1, program 2 menggunakan resource 2, program 3 menggunakan resource 3, dan program 4 menggunakan resource 4. Di sini tapi terjadi sebuah deadlock. Di sini dapat warning process deadlock is detected. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada resource yang pertama itu digunakan di request juga pada program keempat, sedangkan pada program keempat di request pada program ketiga. Sedangkan pada program yang ketiga diminta oleh pada resource yang kedua, sehingga hal tersebut menjadikan adanya deadlock pada proses running program yang kita gunakan. Untuk menghilangkan deadlock itu sendiri, kita dapat merilis atau melepaskan resource dari penggunaan pada program yang sedang kita jalankan. Kita dapat merilis baik pada program yang pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat. Di sini saya memilih pada program yang pertama untuk saya rilis resource-nya, itu dengan cara klik rilis.
Lalu kita tunggu apakah deadlock-nya akan menghilang. Secara perlahan deadlock akan menghilang dan semua proses akan berjalan lancar. Oke, baiklah, semua proses sudah selesai dan deadlock pun dapat kita atasi. Namun hal tersebut dinilai kurang efektif. Di sini kita juga dapat menggunakan metode lain yang lebih efektif dibandingkan dengan cara kita merilis salah satu resource pada resource yang digunakan pada program. Yaitu terdapat beberapa jenisnya, yaitu ada disallow hot and wait, disallow circular wait, yaitu tidak memperbolehkannya adanya hot dan wait. Lalu terdapat juga circular wait dan juga the about process, juga pre-attempt resource. Kita akan coba beberapa metode tersebut untuk menjalankan kode program ini. Apakah metode tersebut berhasil untuk menghilangkan deadlock pada program yang sedang kita jalankan? Baiklah, kita akan coba terlebih dahulu. Satu. Kita dapat tunggu sejenak untuk melihat apakah metode disallow hot and wait itu dapat efektif untuk mengatasi deadlock pada program yang sedang kita jalankan. Baiklah, dapat kita lihat bahwasanya ketika kita menggunakan hot and wait pada menjalankan proses program tersebut dinilai efektif karena dapat menghilangkan deadlock dengan cara mendisallow atau tidak mengizinkan hot dan wait itu terjadi. Baiklah, kita akan coba pada circular wait. Kita klik di bagian sini, circular wait. Apakah akan efektif untuk menghilangkan deadlock menggunakan metode disallow circular wait? Ternyata ketika kita menggunakan metode disallow circular wait, hasil yang diberikan tetap berupa deadlock, sehingga metode ini dinilai tidak efektif ketika kita gunakan untuk mengatasi deadlock. Lalu kita akan menggunakan disorderly, apakah ini efektif? Kita juga tidak. Kita coba pada about process. Oke, kita rilis dulu untuk menghilangkan semua deadlock.
Oke, baiklah. Kita akan set dengan about proses, lalu kita klik start. Apakah metode ini efektif untuk menghilangkan deadlock pada program ini? Ternyata metode about process dinilai efektif untuk menghilangkan deadlock pada percobaan kita kali ini. Lalu yang dapat kita simpulkan berdasarkan percobaan 3 yang berjudul deadlock pada praktikum sistem operasi kali ini adalah penggunaan metode disallow hot and wait dan juga about processes itu sangat efektif untuk menghilangkan deadlock yang terjadi pada proses menjalankan program secara bersama-sama. Baiklah, di sini kita akan melanjutkannya dengan metode pada Bankir. Di sini dapat 5 proses, yaitu ada P0, P1, P2, P3, dan P4 dengan resource-nya tipe A10, B5, dan juga di sini ada C berjumlah 7. Stand-nya 7 stand. Di sini terdapat juga ada tabel allocation, max, dan juga available dan juga need. Nah, allocation itu sendiri merupakan tabel yang menjelaskan mengenai resource yang sedang digunakan oleh proses. Lalu yang kedua terdapat juga max, yaitu resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Yang ketiga terdapat juga available, yaitu sisa resource yang dapat digunakan pada proses. Yang ketiga terdapat need. Need itu sendiri merupakan kebutuhan untuk menjalankan proses. Max dikurangi oleh allocation yang sedang digunakan pada proses. Dapat dilihat di sini, jika if need kurang dari work, maka itu berjalan. Namun jika need lebih dari work, maka akan ditunda. Nah, sedangkan untuk update work itu sendiri berfungsi sebagai memperbarui resource yang tersedia setelah proses dijalankan. Dapat dilihat pada rumus di bawah ini, yaitu update work sama dengan book was allocation. Jadi setelah menjalankan ini, kita akan menjumlahkan hasil allocation kita pada resource yang ada
yang tersedia saat ini. Oke, baiklah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita memiliki available tree, memiliki available atau resource yang dapat kita gunakan. Itu berjumlah 3. Kita cek terlebih dahulu pada proses yang pertama, yaitu pada P0. Pada P0 sendiri itu A-nya berjumlah 7, dan sini A-nya berjumlah 3. Kita tunda terlebih dahulu karena jumlah resource-nya tidak memadai untuk kita jalankan. Lalu kita dapat pilih yang kedua, yaitu proses yang kedua, yaitu pada P1. Di sini ada A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya adalah 2. Kita klik OK karena resource-nya itu memadai untuk kita jalankan program tersebut. Di sini kita lihat bahwasanya allocation to dengan ini 0 dan ini 0, berarti dapat kita lihat yang kita gunakan hanya pada bagian A itu sendiri, sehingga allocation plus work dijumlahkan, yaitu pada bagian available dijumlahkan dengan pada bagian pertama, sehingga update worknya saat ini adalah 5, dan untuk B-nya tetap yaitu 3, dan pada bagian C itu kepada bagian 2. Oke, lalu kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu proses yang ketiga. Allocation-nya menggunakan yang dibutuhkan adalah 6. Namun di sini kita masih terdapat 2 yang tersedia resource-nya, jadi kita tunda terlebih dahulu. Tunda. Mohon maaf, ini tekan. Oke. Lalu pada proses yang keempat, kita lihat lebih dahulu. Yang dibutuhkan adalah 0, B-nya 1, dan C-nya 1 untuk resource-nya, sehingga dapat kita jalankan. Kita klik OK. Yang dialokasikan adalah 2. Di sini terdapat 5, 2. Berarti allocation tambah worknya, berarti update-nya saat ini adalah 7. Lalu ini adalah 4. Lalu ini adalah 3. Oke. Lalu pada bagian P4 atau pada proses yang kelima, kita klik OK dikarenakan yang dibutuhkan hanya berjumlah 4, B dengan berjumlah 3, dan C dengan berjumlah 1, dan ini mencukupi untuk pada resource update yang kita miliki saat ini. Kita dapat dilihat di sini bahwa yang dibutuhkan adalah alokasinya itu 2. Lalu kita 2 ditambah dengan resource work yang ada, berarti sekarang ini menjadi 5. Setelah kita mencapai pada bagian proses yang kelima, kita akan menjalankan pada proses yang tertunda tadi pada bagian pertama. Sini kita mulai update worknya 7, 4, dan juga 3, yang mana memenuhi pada persyaratan yang dibutuhkan resource pada proses yang pertama. Di sini terdapat yang dibutuhkan yaitu B1, maka ini akan jumlahnya 5 karena dijumlahkan dari allocation-nya ke dalam work-nya. Jadi kita memiliki update work-nya yaitu 5 pada B. Kita klik OK, jadi OK sekarang. Oke. Lalu kita menuju pada proses yang ketiga yang tertunda tadi pada bagian sebelumnya.
kita lihat allocation-nya dibutuhkan pada bagian A dan bagian C, yaitu 3 dan juga 2. Kita klik bisa karena yang dibutuhkan adalah 6, sedangkan kita memiliki 7 pada bagian A-nya, sehingga ini dapat kita jalankan. Jadi yang saat ini tersedia pada work update-nya itu 10 dan ini 7. Oke. Baiklah, proses pada deadlock bank, proses pada penggunaan bank, proses pada bankir telah selesai. Kesimpulan yang dapat kita ambil setelah mengerjakan persoalan ini adalah update work yaitu seimbang atau sama dengan resource yang ada, baik pada tipe A, B, dan juga C. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.